Vietnam sering digambarkan sebagai negara yang bahagia dan optimis. Happy Planet Index yang berbasis di Inggris melaporkan Vietnam berada di peringkat kelima, negara paling bahagia di dunia, dan kedua di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2016. Vietnam lebih optimis tentang tren ekonomi, sehingga negara ini menduduki peringkat kedua negara paling optimis di dunia menurut survei yang dilaporkan oleh Gallup International Association. Jasad Ho Chi Minh atau disebut Paman Ho, presiden pertama Vietnam, dibalsem dan dipajang di mausoleum yang terletak di ibu kota Vietnam, Hanoi. Paman Ho meninggal dunia pada tahun 1969, dan mausoleum ini merupakan situs ziarah religi dan pengunjung tidak diperbolehkan mengambil foto jasad Ho Chi Minh. Biasanya mausoleum Ho Chi Minh tutup dari bulan September hingga Desember karena jasad Paman Ho harus dibawa ke Rusia untuk menjalani perawatan tahunan. Di Vietnam, terdapat satu kuliner ekstrim yang terkenal yakni Tiet Chan. Tiet Chan merupakan sajian yang terbuat dari darah binatang segar. Biasanya darah yang sering digunakan atau untuk sajian ini adalah darah babi atau darah bebek. Hampir mirip dengan Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, kota besar di Vietnam seperti Hanoi atau Ho Chi Minh juga dipenuhi dengan banyak sepeda motor. Pada tahun 2016, sekitar 45 juta sepeda motor terdaftar di Vietnam. Tentu angka tersebut semakin bertambah di tahun sekarang. Vietnam jadi satu di antara pasar sepeda motor terbesar di dunia. Plat nomor hanya ada di bagian belakang. Hal ini mungkin agak aneh jika dibandingkan dengan Indonesia. Sebab plat nomor kendaraan harus ada di depan dan belakang kendaraan. Kebanyakan tipe rumah di Vietnam berukuran kecil dan biasanya hanya selebar 4 meter. Meski sempit, kebanyakan bangunan di sana dibuat menjulang tinggi alias bertingkat. Bangunan di Vietnam yang bertipe mini tapi tinggi ini banyak ditemukan di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Negara yang disebut Vietnam telah berdiri lebih dari 2000 tahun yang lampau. Negeri ini pernah berada di bawah kekuasaan Cina selama lebih dari 1000 tahun. Juga pernah menjadi jajahan Prancis pada tahun 1883 serta Jepang pada tahun 1940. Sesudah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II, Ho Chi Minh, seorang pemimpin komunis, memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Usaha Prancis untuk memulihkan kekuasaannya menyebabkan meletus Perang Indochina, yang berakhir dengan kekalahan Prancis dan terbaginya Vietnam, atau sementara menunggu pemilu atas Vietnam Utara, komunis, dan Vietnam Selatan non-komunis. Karena Vietnam Selatan kemudian menolak pemilu dan menyatakan kemerdekaannya dengan dukungan Amerika Serikat pada tahun 1955, pecahlah Perang Vietnam pada tahun 1957 sampai 1975, yang berakhir dengan kemenangan kaum komunis dan berdirinya Republik Sosialis Vietnam 2 Juli 1976. Invasi Vietnam ke Kampuchea pada tahun 1979 berhasil menggulingkan pemerintah Khmer Merah dan membuat pemerintahan jatuh ke tangan kaum-kaum komunis yang pro-Vietnam. Hubungan Indonesia dengan Vietnam dimulai pada tahun 1955. Pada waktu itu, Mr. Sudipjo Wirjowerdoyo adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia yang pertama kali diangkat dan ditunjuk menempati pos perwakilan perintisan dalam level Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Vietnam yang masih berkedudukan di Hanoi. Vietnam dan Indonesia adalah anggota ASEAN. Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri mengunjungi Vietnam pada bulan Juni 2003.
Pada saat ini, kedua negara menandatangani deklarasi tentang kerangka kerjasama ramah dan komprehensif memasuki abad 21. Dan pada bulan Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Vietnam, dan pada bulan Desember di tahun yang sama, perayaan diselenggarakan di ibu kota masing-masing untuk merayakan ulang tahun ke-50 pembentukan hubungan diplomatik. Lebih dari ribuan tahun, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga, atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Karena asosiasi lama dengan RRT, kebudayaan Vietnam tetap kuat berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas kekeluargaan. Pendidikan dihargai sangat tinggi. Dalam era sosialis, kehidupan kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh media yang dikontrol pemerintah dan program budaya sosialis. Untuk beberapa dekade, pengaruh kebudayaan asing dihindarkan dan ditekankan kepada penghargaan dan sharing kebudayaan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, dan lain-lain. Sejak tahun 1990-an, Vietnam telah terekspos secara besar kepada kebudayaan dan media Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika. Pakaian tradisional wanita disebut Áo Dai dan dipakai dalam momen-momen spesial seperti pernikahan, Tahun Baru Imlek, atau festival-festival. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, tetapi sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Masakan Vietnam menggunakan sedikit minyak dan banyak sayuran. Makanan utama sering terdiri atas beras, kecap asin, dan kecap ikan. Karakter rasanya adalah manis gula, pedas serrano peppers, asam jeruk nipis, umami kecap ikan, dan berbagai rasa dari mint dan kemangi. Musik Vietnam sedikit berbeda berdasarkan 3 wilayah, Bac atau Utara, Trung atau Tengah, dan Nam atau Selatan. Musik klasik Utara adalah yang tertua di Vietnam dan secara tradisional lebih formal. Musik tradisional Vietnam dapat ditelas balik pada invasi Mongol ketika orang-orang Vietnam menangkap sebuah grup opera Tiongkok. Musik klasik tengah menunjukkan pengaruh kebudayaan Champa dengan melodi melankolisnya. Musik selatan memancarkan sikap laissez-faire, dalam bahasa Prancis peraturan yang memperbolehkan kepemilikan swasta tanpa kontrol atau pemerintah atau kebebasan. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Vietnam. Olahraga dan permainan seperti bulu tangkis, tenis, pingpong, dan catur juga populer dengan porsi besar masyarakat.